Shalom, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami ingin menampilkan hasil tugas kami yang telah dibuat. Pertama-tama, kami beranggota 4 orang. Dengan saya sendiri, Jenuria Jayanti Bungen, dengan NIM 19221185. Ada Yulianti Susmita dengan NIM 19221151. Ikayani Rachel dengan NIM 19221420. Dan Mikisia Esi 19221301. Di sini saya sebagai moderator dan di sini kami mengambil judul dengan pengembangan e-commerce khusus produk lokal Pontianak, yaitu kerajinan manik-manik, dan toko yang kami ambil yaitu toko oleh-oleh khas Pontianak. Langsung saja saya lanjutkan ke selanjutnya, pembaca selanjutnya. Saya Ikayani Rachel akan melanjutkan deskripsi ide bisnis. Toko e-commerce ini akan menjadi platform yang khusus menjual kerajinan manik-manik khas Pontianak seperti kalung, gelang, anting, dan bros. Produk-produk ini akan dirancang oleh pengrajin lokal yang menggunakan manik-manik dari bahan alami seperti kayu, kaca, dan batu alam. Selain menjual produk, toko ini juga akan menonjolkan cerita di balik setiap produk, termasuk proses pembuatannya dan makna budaya dari desain yang digunakan. Ada 3 tujuan utama. Yang pertama, menghubungkan pengrajin manik-manik lokal dengan konsumen. Yang kedua, mempromosikan produk budaya khas Pontianak ke pasar yang lebih luas. Yang terakhir, memberikan kesempatan bagi pengrajin lokal untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Analisa pasar. Pontianak memiliki kekayaan budaya yang unik, termasuk kerajinan tangan manik-manik. Pasar untuk produk kerajinan tangan, terutama yang memiliki elemen budaya, terus berkembang di Indonesia dan di seluruh dunia. Ada pula target pasar. Yang pertama, konsumen lokal. Penduduk Pontianak dan sekitarnya yang mencari oleh-oleh khas daerah. Yang kedua, konsumen nasional. Masyarakat di seluruh Indonesia yang tertarik dengan produk lokal dan handmade. Yang ketiga, wisatawan. Turis domestik dan internasional yang mencari produk oleh-oleh unik dan bernilai budaya. Yang keempat, penggemar aksesoris. Individu yang mencari aksesoris handmade dan unik untuk menambah koleksi mereka. Ada juga tren pasar. Yang pertama, meningkatnya kesadaran akan pentingnya mendukung produk lokal dan handmade. Yang kedua, permintaan yang tinggi untuk barang-barang etnik dan kerajinan tangan yang memiliki nilai seni tinggi. Yang ketiga, pertumbuhan e-commerce yang pesat, terutama di segmen barang-barang kreatif dan handmade. Model bisnis. Model bisnis yang diterapkan adalah marketplace yang berfungsi sebagai platform untuk pengrajin manik-manik menjual produk mereka. Ada 4 rincian. Yang pertama, komisi penjualan. Toko akan mengambil komisi sebesar 10-15% dari setiap penjualan yang berhasil dilakukan. Yang kedua, keanggotaan. Pengrajin dapat mendaftar untuk menjadi anggota dan mendapatkan akses ke fitur promosi, pelatihan pemasaran, dan dukungan pengembangan produk. Yang ketiga, iklan berbayar. Menawarkan pengrajin opsi untuk meningkatkan visibilitas produk mereka melalui iklan berbayar di platform. Yang keempat, pengiriman terintegrasi. Kerjasama dengan jasa pengiriman untuk memberikan solusi pengiriman yang cepat dan efisien. Di sini saya akan menjelaskan analisa SWOT. Di sini ada kekuatan dan kelemahan dari analisa SWOT. Di kekuatan ada beberapa poin. Yang pertama, produk unik dan khas yang menggambarkan budaya lokal dapat mendukung pengrajin lokal dan membantu meningkatkan pendapatan mereka. Platform e-commerce yang semakin populer di kalangan konsumen. Sedangkan di kelemahan analisa SWOT ada 3 poin. Yang pertama, keterbatasan dalam pemasaran dan pengenalan merek. Yang kedua, keterbatasan dalam kapasitas produksi pengrajin yang mungkin belum sepenuhnya siap untuk memenuhi permintaan yang tinggi. Yang ketiga, bergantung pada pengrajin untuk kualitas dan konsistensi produk. Selanjutnya, ada peluang dan ancaman
analisa SWOT. Di peluang ada 3 poin. Yang pertama, meningkatkan minat terhadap produk handmade dan lokal di pasar. Yang kedua, kesempatan untuk mengekspor produk ke pasar internasional. Yang ketiga, dukungan dari pemerintah untuk pengembangan UMKM dan produk lokal. Sedangkan di ancaman ada 3 poin juga. Yang pertama, persaingan dari produk kerajinan tangan dari daerah lain. Yang kedua, perubahan tren konsumen yang dapat mempengaruhi permintaan. Yang ketiga, resiko terkait dengan pengiriman dan logistik yang dapat memengaruhi pengalaman pelanggan. Terima kasih. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi kami. Kesimpulannya, pengembangan e-commerce untuk toko oleh-oleh khas Pontianak yang berfokus pada kerajinan manik-manik memiliki potensi besar untuk membantu meningkatkan pendapatan pengrajin lokal dan mempromosikan kekayaan budaya Pontianak. Dengan model bisnis marketplace yang efektif, strategi pemasaran yang tepat dan analisis SWOT yang jelas, platform ini dapat menarik konsumen lokal dan nasional serta memberikan nilai tambah bagi produk kerajinan lokal. Menggunakan pendekatan terintegrasi untuk mempromosikan produk seperti cerita di balik produk dan keterlibatan pengrajin akan meningkatkan daya tarik dan keunikan produk yang ditawarkan. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika banyak kata kurang salah dan tidak berkenan di hati. Terima kasih.